Waalaikumsalam. Mari Mbak, silakan masuk. Iya Bu. Mari Mbak, silakan duduk. 3. Ini minumnya barangkali haus. Iya. 3. Minum barangkali haus. Iya, terima kasih. Iya, selamat sore Mbak, selamat datang di tempat saya. Selamat sore. Tadi Mbaknya kesini sendirian saja? Iya, Naik apa Mbak? naik sepeda. Naik sepeda. Udah tahu alamat sini ya? Sudah. Oke. Lebih baik kita perkenalan dulu ya. Iya. Monggo diperkenalkan namanya siapa? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akwim. Rumahnya Ponorogo. Jauh ya. Iya. Mbak Akwim ya. Perkenalkan, nama saya Yaya dari Madiun. Ya, tempatnya ya di sini ini adanya seperti ini. Iya. Enaknya kita manggil Mbak aja ya, soalnya kelihatannya ya nggak beda jauh. Oh iya. Mbak Akwim sama saya Mbak Yaya kita aja ya. Baik, keperluan. Baik, sepertinya Mbak Akwim ini kesini ada kepentingan yang ingin disampaikan kepada saya. Bisa disampaikan Mbak? Iya Mbak, sebelumnya di sini saya pengen konseling. Ya, rupanya Mbak Akwim ini udah pernah ya ikut kegiatan konseling? Iya, pernah dulu waktu masih sekolah di SMK. Di SMK, dulu dari SMK ya berarti? Iya. Oke. Sedikit dari saya Mbak. Mungkin Mbak Akwim itu menurut Mbak Akwim konseling itu seperti apa? Menurut sepahaman saya, konseling itu kita datang ke ruang BK ketika kita ingin menyelesaikan masalah kita. Jadi ketika kita tidak punya masalah, mungkin kita tidak perlu datang ke BK gitu. Ya, bisa jawaban yang sangat bagus. Sedikit saya tambahi ya Mbak. Jadi konseling itu mereka yang mau sadar, yang sadar mereka akan datang. Jadi yang tidak sadar tidak akan datang. Jadi gini, tadi kan dikatakan menyelesaikan masalah. Nah, jadi bukan berarti BK itu menyelesaikan masalah Mbak Akwim. Jadi Mbak Akwim sendiri yang akan menemukan solusi dari permasalahan Mbak Akwim sendiri. Gitu, ya Mbak ya. Jadi nanti gini, saya sebagai konselor hanya memandu Mbak Akwim yang akan menemukan solusi itu sendiri. Jadi bisa dimengerti ya Mbak Akwim ya? Bisa. Tapi Mbak, sebenarnya saya itu juga gimana ya, kayak kurang pede, kurang yakin, terus kayak berani nggak gitu mau datang ke sini, soalnya gimana ya, takut nanti kalau masalah saya diketahui oleh orang banyak gimana. Saya kan juga nantinya kan kalau bahasa Jawanya izin gitu. Iya. Saya maklum ya Mbak ya seperti itu. Jadi gini, proses konseling itu juga memiliki asas ya Mbak. Ada beberapa asas yang harus kita patuhi sebagai peran dari konseling itu sendiri. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Itu artinya apa? Mbak Akwim ini sukarela datang ke sini tanpa paksaan gitu. Terus yang kedua ada asas kerahasiaan. Nah, ini asas yang paling penting ya Mbak. Jadi nanti yang ditakutkan Mbak Akwim tadi, cerita akan bocor itu tidak akan, karena saya yang menjamin rahasia Mbak Akwim akan saya simpan sendiri, dan apapun yang saya katakan ke Mbak Akwim bisa dipakai untuk Mbak Akwim sendiri. Yang ketiga ada asas kemandirian. Asas kemandirian itu yang saya katakan pertama tadi, bahwasanya nanti solusi dari permasalahan Mbak Akwim sendiri yang akan menemukan itu Mbak Akwim sendiri, dan saya sebagai pembimbingnya saja, mengarahkan gitu. Bisa dimengerti ya Mbak Akwim? Iya, bisa. Nah, di proses konseling ini juga ada durasi waktunya Mbak Akwim. Jadi nanti kita tidak mungkin kan membuka tanpa menutup gitu. Iya. Jadi kita buka, nanti kesepakatannya Mbak Akwim ingin berapa menit. Kalau biasanya itu ya ada yang 20 menit, 45 menit, 60 menit. Monggo Mbak Akwim bisa mungkin 20 menit saja sudah cukup. Ya sudah.
20 menit saja ya Mbak Vin, kita sepakati ya. Baik, sekarang mungkin duduknya udah enak, sudah relax. Mau minum dulu mungkin? Nanti saja. Iya, bisa diceritakan apa yang menjadi keluh kesah Mbak Vin. Jadi gini, ini kan masa pandemi ya Mbak, Iya. apa-apa kan online gitu, jadi semua kan dari online. Nah, di sini itu saya tuh merasa kayak terbebani gitu, soalnya gimana kan Jadi semua itu berbasis online ya Mbak? iya, Menghindari untuk tatap muka karena kan memang ini kan physical distancing kayak gitu. Nah Mbak Akim ini sekarang sedang mengemban pendidikan di mana? saya kuliah di Madiun. Kuliah ya ternyata ya. Iya. Bagaimana Mbak keadaannya? Udah berjalan berapa bulan ini untuk daringnya? Sudah beberapa bulan dari semester yang lalu gitu. Jadi sempat ada liburnya pergantian semester juga ya itu? Iya. Mbak Akim ini merasa bosan atau tidak? Sebenarnya kalau bosan sih enggak, tapi tapi itu merasa terbebani gitu. Iya. Soalnya kan apa-apa kan dari online, iya, daring itu. Jadi kan saya kan di kamar itu ngerjainnya itu di kamar, jadi kan sambil rebahan gitu. Terus iya. Sama orang rumah itu dibilang main HP terus HP gitu ya. Ya memang seperti itu mungkin ya. Nah dulu itu Mbak Akin di Madiun itu PP atau kan rumahnya tadi Ponorogo ya? Iya. Di Madiun tadi PP atau ngekos? Saya ngekos, tapi kalau pandemi ini ya pandemi kan daring ya. Iya. Di Ponorogo. Jadi menyesuaikan orang rumah juga ya Mbak ya. Iya. Karena kan di kos rebahan nggak ada yang ganggu. Padahal yang nggak rebahan tak mengerjakan tugas ya bisa dipahami. Nah apa itu namanya Mbak Akim ini kan sudah berapa bulan daring? Iya. Ya masalahnya tapi kan masalah dasar itu masih dikatain nenek gitu. Iya nenek enggak? Iya. Saya ngapain nenek. Iya. Iya gitu, soalnya kan juga ikut nenek. Firasat saya itu kebayang-bayang saya sendiri, soalnya kan saya ikut nenek dulu waktu kuliah gitu. Jadi gini, tadi kan permasalahannya itu mungkin ada permasalahan lagi yang memang membatasi Mbak Akim untuk gimana ya, untuk tetap seperti biasanya gitu kalau di rumah. Iya ada. Nah kan saya kan sebelum pandemi ini kan ngekos, jadi ketika ada tugas dari dosen itu bisa ngerjain bareng-bareng sama teman, jadi kan merasa nggak sendiri gitu, mumet dewe gitu. Terus selama pandemi ini kan di rumah, ngerjainnya di rumah, jadi ya bisa nggak bisa ya dipikir dewe gitu. Meskipun bisa tanya teman, tapi kan nggak seenak gimana ya, nggak seenak waktu di kos dulu. Iya, gak seenak ketemu langsung, jadi lebih jelas gitu. Oke. Iya sih, memang teman itu kan kalau di waktu kita sekolah kan segalanya ya Mbak ya. Iya. Kalau keluarga ya ada waktunya sendiri. Nah, Mbak Akim ini kan udah daring berapa bulan? Pernah bertemu teman-temannya gitu, mengerjakan kerja kelompok bareng atau mungkin udah bertatap muka langsung? Iya, pernah sih waktu masih pandeminya, masih rame-ramenya. Jadi kalau bertemu teman itu ya seneng, tapi juga ada was-wasnya, ada parnonya gitu. Iya, soalnya itu kan sudah mulai perkuliahan belum waktu ketemu teman? Sudah. Iya. Itu dalam rangka mengerjakan tugas atau mungkin lainnya? Iya, mengerjakan tugas, soalnya kan nggak berani keluar rumah gitu. Apa yang dirasakan Mbak Akim setelah bertemu teman-teman mengerjakan tugas? Ya senang gitu, kalau bisa bertukar pikiran gini gitu. Jadi ya itu tadi nggak mumet dewe. Nah kan tadi kan udah dikatakan Mbak Akim
merasa apa itu terbebani, sangat terbebani ya daring sendirian di rumah. Kalau ketemu teman-teman lagi agak terasa terobati rasanya apa itu bebannya itu. Nah, dalam pertemuan itu apa Mbak Akwin tetap mematuhi protokol kesehatan juga, menggunakan masker seperti itu? Iya, tetap menggunakan masker. Pastinya kan di mana-mana kan sudah tersedia tempat cuci tangan ya. Iya. Ya itu nggak apa-apa, itu bagus sih, demi apa ya, meningkatkan apa ya, mengurangi rasa bebannya Mbak Akwin sendiri kan gitu. Nah, kira-kira setelah ketemu teman-teman tadi kan udah plong, ini kan tapi masih beberapa bulan lagi toh. Iya. Kira-kira berapa bulan lagi Mbak? Mungkin sampai Desember. Masih sekitar 4 bulan lagi ya. Iya. Nah, kalau Mbak Akwin sendiri pernah nggak ada ide buat saya ini nanti harus bisa mengerjakan daring apapun kendalanya, jauh dengan teman atau mungkin nanti disiasati apa, mungkin punya gambaran gitu? Kalau saya itu biasanya cari di idenya itu, kalau nggak tanya temen ya cari di internet atau mungkin cari-cari di YouTube gitu kan ada biasanya gitu. Tapi kan nggak semuanya yang ada di Google itu kan bisa dimasukkan di tugas gitu. Sebenarnya saya juga punya ide untuk itu tadi, bertemu dengan teman-teman gitu ya. Jadi pengen mengadakan pertemuan lagi ke satu kelompok. Iya gitu. Tapi ya nggak apa-apa loh Mbak, asalkan itu tadi mematuhi protokol kesehatan. Kayak biasanya itu ngumpulnya di mana? Biasanya di tongkrongan itu. Enggak, kalau saya kemarin ya itu di rumah teman gitu. Tapi saya juga mau izin ke orang tua itu saya juga sedikit takut, soalnya kan itu ya masih pandemi resah ya. Iya. Apalagi nanti kalau rumahnya temannya itu kawasannya kena zona merah, iya. Takut. Maksudnya itu mencari rumahnya teman yang memang tidak terkendala COVID gitu. Ya nggak apa-apa. Yang penting ini kita tetap jaga kebersihan, jaga diri kita, pakai masker. Karena kan masker kita kan melindungi diri kita dan orang lain, maskernya orang lain juga melindungi mereka dan diri kita gitu. Gak apa-apa ya Mbak Akwin, kasih. Iya, gak apa-apa. Terus mungkin ada yang ingin saya lagi? Iya, sama ini kan pandemi apa-apa kan sendiri ya, mengerjakannya sendiri. Terus kayak lihat story-story teman gitu, udah pada lamaran, udah pada nikah gitu. Iya. Kadang itu juga ada rasa pengen rapi gitu. Jadi Mbak Akwin pengen rapi gitu ya? Iya. Ngomong-ngomong usianya berapa nih? Saya sudah 21. 1 tahun lagi Mbak. 22. Idealnya kan gitu. Lah banyak teman-teman yang udah married beneran? Sudah. Ya banyak yang sudah dilamar gitu masa-masa pandemi. Mungkin karena pernikahan biayanya nggak banyak masa pandemi kan, gitu ya. Kan nggak boleh rame-rame gitu. Tapi kan pengen nikah itu motivasinya apa gitu loh Mbak? Iya. Masih muda ya, 21 tahun. Ya biar semangat lagi. Mungkin biar tambah semangat lagi dalam mengerjakan. Terus kemana-mana biar ada temennya gitu. Mbak Bumi ini anak tunggal kan? Iya. Oh iya gitu ya. Nah kan tadi katanya pengen ada temen, pengen semangat. Apa Mbak Akwin bisa menjamin itu bahwa Mbak Akwin akan semangat lagi? Ya sebenarnya sih nggak menjamin kalau semangat lagi. Iya, tapi kan sesuatu kan kalau sudah disukai gitu, misal disukai diniati gitu kan enteng gitu menjalaninya. Ya itu nggak apa-apa sih prinsip seperti itu jika kita
menyukai sesuatu kan kalau menjalankan itu mudah ya. Tapi kan tentang pernikahan kayak gitu kan ada apa persiapan-persiapan yang harus dimiliki kan dari segi apa materi, usia, terus kesiapan-kesiapan lainnya kayak gitu kan harus dipersiapkan dengan matang. Nah, Mbak Apim sendiri ini kuliahnya masih berapa tahun? Saya masih semester 5, jadi kurang lebih 2 tahun lagi kan ya? Masih kurang 3 semester. 3 semester. Ya memang mungkin itu ujian ya Mbak ya. Pengen nikah itu bagi saya juga kayak ujian ketika kita masih menuntut ilmu. Nah, Mbak Apim memang nak menurut Mbak Apim ya keinginan menikah kayak gitu. Saya tanya ya sekarang, keinginan menikah itu atas dasar pandemi atau atas dasar memang benar-benar cinta? Kan itu harus dibedakan ya. Kalau orang cuma berdasarkan pandemi ini banyak menikah kan cuma sekedar pengen gitu, pengen dapat udah hilang. Tapi kalau atas dasar kita membutuhkan cinta, kita akan apa itu mendapatkannya dan menjaganya gitu loh. Saya bertanya sekarang ya atas dasar cinta, atas dasar budrek. oh gitu ya. Soalnya kan gini, apa-apa kan saya sendiri, iya sendiri ya. Iya, jadi saya nggak punya teman untuk punya teman, punya sahabat kan untuk berbagi tapi kan nggak bisa semuanya harus dibagikan ke teman gitu. Jadi mungkin kalau ada gimana tadi? Ada temennya untuk berbagi cerita, terus ada temennya untuk berbagi keluh kesah gitu, jadi kan nggak merasa sendiri gitu. Ya saya terima dulu ya Mbak Apim. Tadi kan permasalahan yang tadi kan sudah ya. Sekarang rasanya Mbak Apim ini kayak menggebu-gebunya menikah gitu di saat pandemi gitu. Ya nggak menyalahkan sih Mbak, namanya manusia kan berbeda-beda, inginnya itu, inginnya ini. Tapi kalau boleh saya berbicara sedikit, kita harus mendahulukan apa yang menjadi kebutuhan kita daripada keinginan kita, karena keinginan itu tidak lain sebagian besarnya adalah hawa nafsu ya Mbak ya. Ya kalau kebutuhan itu insya Allah apa yang kita butuhkan beda ya dengan yang kita inginkan. Yang kita butuhkan akan terpenuhi dan akan membawa manfaat kembali. Tapi kalau yang keinginan ketika kita udah mencukupi hilang ya udah hilang, itu keinginan ya Mbak ya. Nah sejauh ini Mbak Apim bisa dipikirkan kembali mungkin keinginan untuk menikah benar-benar kita mantapkan dulu. Dan calonnya apa udah ada Mbak? Nah kalau saya lupa mau tanya itu udah ada ya kayaknya. Rahasia Tuhan. Belum masih rahasia Tuhan, berarti ini belum siap ini ya dari pihak laki-lakinya juga belum ada. Sudah ada belum? Sudah ada atau belum sih Mbak? Insya Allah sudah. Oh insya Allah sudah ya. Ya nanti ya saya dukung, semoga nanti seumpama memang benar-benar terrealisasikan Mbak Apim sakinah mawaddah warahmah ya Mbak Apim. Ya. Tapi kan kalau saya gimana ya? Saya kan pengen, tapi sama orang tua kan belum diizinkan. Terus gimana solusinya untuk saya itu biar nggak punya pikiran nikah gitu. Kan saya setiap kayak budrek gitu, nggak cuma masalah tugas saja, masalah yang lain. Kalau sudah jewibek gitu pasti muncul pikiran kayak gitu. Nah gimana itu saya mengatasinya? Nah kan gini aja Mbak Apim kan juga masih kuliahnya masih 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun ya. Nah itu gini, tadi kan sudah saya katakan keinginan sama kebutuhan dibedakan. Nah Mbak Apim sudah terlanjur memikirkan kuliah nanti kira-kira Mbak Apim sendiri loh ya yang saya bertanya, kira-kira nanti kalau kuliah terus menikah gitu, siap enggak nanti sama Mbak Apim kuliah kan sudah rasanya udah jibek ya. Terus nanti harus melayani, mengabdi kepada suami, kan tambah lagi tugasnya, nggak malah jibek. Nanti kan kalau seumpama udah lulus kuliah kan kuliahnya udah rampung, tinggal kita ada 2
pilihan bekerja atau menjadi istri kayak gitu kan, tugas kita kan udah jelas ya, melayani suami saja kan. Kalau kuliah kan masih harus memikirkan kuliah. Nah, bisa dikatakan nggak jibek apabila sang suami seumpama dapat dosen kayak gitu kan, bisa membantu kita. Nah, gimana kalau kita dapat suaminya yang beliau dikatakan orang yang tidak kuliah, mungkin sudah pengusaha kayak gitu, mengurusi usahanya yang besar, kan juga tidak akan bisa menurunkan beban jibuknya tadi. Iya, berarti saya harus cari suami dosen. Ya mungkin seperti itu bisa. Yaitu tadi ya Mbak ya, memikirkan hal itu dengan kuliah dulu, karena nanti memang pikiran kita ingin beban itu beban cerita ya, mungkin kita ingin ada teman cerita gitu. Nggak cukup teman cerita, tapi teman segalanya, teman sehidup semati yang akan mengantarkan Mbak Afin besok ke akhirat kan. Iya. Itu. Dan nanti kalau tugas istri kan taat kepada suami ya Mbak ya, seumpama terus ditinggal ngerjain daring, suruh bikin kopi kan nggak dibikinin kayak gitu seumpama, taat nggak kayak gitu kan? Enggak kayak gitu kan, cuma sebatas pengen aja gitu. Tapi kalau saya itu nggak mikir nanti gimana gitu, cuma pengen aja gitu, biar mikirnya yang seneng aja gitu kalau nikah itu. Iya. Jadi gini ya, kalau saya sarankan boleh ya ini. Iya. Jadi nikah itu kan nggak orang nikah aja, semua orang itu ada sisi di atas. Maksudnya ada gimana ya? Ada kadang keadaan baik, keadaan buruk, kadang di atas dan di bawah kayak gitu kan. Memang hidup ya Mbak ya. Jadi bagaimanapun kehidupannya kan yang menjalani kita yang berusaha, kita yang mendoakan, kita yang berikhtiar kayak gitu. Bagaimana hidup kita ini menjadi kehidupan yang lebih baik. Nah, untuk memutuskan rasa ingin menikah kayak gitu, tadi yang sudah saya katakan, Mbak Afin mungkin kedepannya ingin gimana caranya, udah ketemu belum biar sembuh rasanya ingin menikah yang lugu-lugu itu? Mungkin mengingat perjuangan orang tua gitu. Soalnya kan orang tua saya kan bekerja keras untuk biaya kuliah saya gitu. Ya itu juga alasan yang bagus dari Mbak Afin. Ya nanti seiring berjalannya waktu ya tadi ya, Mbak Afin itu akan ya sembuh sendiri insya Allah ya. Pokoknya ya jangan dipikirkan enaknya aja gitu. Iya, setiap kali budrik jibuk itu pasti pengen rabiai gitu. Iya kan orang pasti mikirnya anak muda ya, nikah enak gitu ya, padahal belum tahu karena mereka belum pernah mendapat edukasi mungkin ya, pernah pernikahan kayak gitu, perlu belajar lagi. Kayak Mbak Afin ini juga perlu belajar lagi tentang seperti itu kalau benar-benar ingin mantap menikah. Iya. Oke, saya rasa udah dengar 20 menit atau mungkin lebih ya ini ya. Iya. Bisa diminum dulu nggak apa-apa? Iya, terima kasih. Ya. Rencananya mau kemana lagi? Iya, mau pulang saja. Iya. Bagaimana rasanya, udah lega ya? Iya, sudah lega. Saya juga sudah punya sedikit gambaran tentang itu menikah ketika sudah siap gitu. Minum loh Mbak? Iya. Nanti haus. Terima kasih. Jadi minum? Enggak. Ya udah, nanti pesan saya di jalan hati-hati. Kalau ke bandara baca doa dulu. Iya. Terima kasih Mbak atas pesan dan sarannya. Iya. Saya juga berterima kasih Mbak Afin udah mau berkunjung ke tempat saya. Barangkali lain kali ada yang ingin diceritakan, nanti Mbak Afin bisa datang lagi ke sini. Dengan senang hati saya akan menerima Mbak Afin. Iya, permisi. Ya. Satu. Ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.